Assalamualaikum kepada seluruh umat manusia di dunia. Segala puji hanya bagi Allah, Maha Mulia Allah, Maha Sempurna Allah, Maha Besar Allah, Maha Benar Allah. Salawat dan salam kepada seluruh Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus ke dunia. Salam keselamatan, salam kesejahteraan, salam kesehatan untuk kita semua umat manusia di dunia. Pada video kali ini, saya kembali mengupas tentang masalah Rasul dalam diri atau diri yang sejati. Yang mana Rasul dalam diri ini, kalau kita berbicara dari awal penciptaan manusia, maka Rasul dalam diri inilah pintu gerbang daripada kenabian, kerasulan, dan kewalian. Agar penjelasan saya dalam masalah ini tidak membingungkan kita semua tentang diri yang sejati itu, maka pembahasan ini akan saya mulai dari manusia yang paling awal dulu Allah ciptakan, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Kenapa harus Adam? Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan. Penciptaan alam semesta, penciptaan makhluk-makhluk alam semesta, penciptaan siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, dan banyak lagi penciptaan-penciptaan yang lain. Dari penciptaan yang besar-besar, sampai kepada penciptaan yang paling kecil, yang saking kecilnya sampai-sampai tidak terlihat oleh kasat mata kita. Penciptaan-penciptaan ini bukan hanya yang bersifat fisik saja, tetapi juga meliputi sesuatu yang non-fisik, sifat, warna, aroma, dan lain-lain yang bersifat gaib. Dan semua hal yang diciptakan itu pun selalu berpasang-pasangan. Jadi sudah menjadi ketetapan dari Allah bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Hal yang akan saya bahas di sini adalah suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang di dalam penciptaan ini Allah perlakukan khusus dan menjadi satu-satunya jenis makhluk di muka bumi ini yang menampung sesuatu yang tidak termasuk dalam proses penciptaan dan tidak termasuk yang diciptakan. Jenis makhluk inilah yang disebut sebagai manusia di dalam Al-Quran. Di dalam diri manusia tersebut ada sebagian dari tiupan ruh Tuhan, atau inilah bagian dari diri manusia yang tidak masuk ke dalam proses penciptaan dan tidak masuk dalam proses diciptakan. Karena untuk bagian ruh ini dia tidak melalui proses penciptaan, tetapi ketika proses penciptaan batang tubuh Adam itu telah sempurna, maka ruh itu pun ditiupkan Allah. Proses ini berlaku mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dan sampai kepada manusia terakhir di bumi nantinya. Untuk hal ini tercantum di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, diantaranya di surah Sad ayat 71, yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ciptakan manusia dari tanah. Kemudian di surah Sad ayat 72, yang artinya, ketika dia telah aku bentuk dengan sempurna, dan telah aku tiupkan ruhku ke dalamnya, hendaklah kamu tunduk merendah kepadanya. Di dalam Al-Quran ini, makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala diajak berbicara tentang penciptaan manusia ini adalah malaikat. Hal ini terjadi karena pada saat itu malaikatlah yang menjadi makhluk terdekat kepada Allah dan masih belum ada manusia. Sementara manusianya sendiri pada fase ini adalah sebagai objek dari penciptaan.
Selanjutnya kemudian Allah memberitakan bahwa Allah sendiri yang membentuk wujud batang tubuh Adam. Maka ketika Allah sendiri yang bekerja, maka sangat bisa dipastikan akan menghasilkan bentuk yang sangat-sangat sempurna. Selanjutnya kemudian Allah memberitakan bahwa Allah sendiri yang membentuk wujud batang tubuh Adam. Maka ketika Allah sendiri yang bekerja, maka sangat bisa dipastikan akan menghasilkan bentuk yang sempurna. Di Sad ayat 75, Allah berfirman yang artinya, Tuhan berkata, "Hai iblis, apakah yang menghalangi engkau tiada mau tunduk kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Engkau menyombongkan diri, apakah engkau masuk orang-orang yang tinggi?" Kemudian di surah At-Tin ayat 4 yang artinya, "Sesungguhnya telah aku ciptakan manusia dalam rupa yang sangat elok." Ini firman-firman Allah tentang manusia yang diciptakan dengan tangannya. Jadi saya bisa pastikan di sini bahwa hanya Charles Darwin yang berevolusi dari kera menjadi manusia. Karena tidak ada ayat yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera di dalam Al-Quran. Sejak Nabi Adam alaihi salam. Lanjut. Setelah batang tubuh Adam itu sempurna dibentuk oleh Allah, kemudian Allah meniupkan ruhnya ke dalam batang tubuh Adam yang sudah dibentuk tadi. Maka hiduplah Adam dan berkembang biaklah sampai kita sekarang ini. Seperti di surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, "Hai manusia, patuhlah kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu satu diri, dan dijadikannya istrinya dari diri itu sendiri. Dan dari keduanya, diperkembangbiakannya laki-laki dan perempuan yang banyak. Patuhlah kepada Allah, yang dengan namanya kamu sama lain menuntut hak dan menjaga pertalian kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya Allah menjaga kamu sekalian." Itu ayat tentang Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, kemudian diciptakannya Hawa dari diri Adam itu sendiri, kemudian berkembang biak menjadi manusia yang banyak sampai kepada kita sekarang ini. Artinya prosesnya hanya pengulangan demi pengulangan saja. Setelah manusia pertama diciptakan dengan tangan Allah, kemudian proses itu berpindah ke alam rahim dan dijadikan Allah di dalam alam rahim dan ditiupkan ruhnya di alam rahim juga. Ayat tentang hal ini banyak sekali ada di dalam Al-Quran. Ketika kita berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam, maka kita berbicara leluhur pertama kita sebagai manusia. Dan juga kita berbicara tentang leluhur pertama manusia yang mempunyai Rasul dalam diri, atau Allah dalam diri, atau diri yang sejati, atau ruh Allah dalam diri. Karena manusia itu di dalam dirinya ada ruh tiupan Allah itulah, kemudian yang menjadikan manusia itu lebih sempurna dari makhluk yang lain. Di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, Allah tetapkan bahwa kehidupan manusia di alam dunia ini akan dibuka oleh seorang khalifatullah yang bernama Nabi Adam alaihi salam, dan akan ditutup oleh Allah dengan penutup para nabi dan rasul atau khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sekarang masuk ke akhir zaman, yang mana setelah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke kita sekarang ini sudah berumur 144 tahun Hijriah. Jadi sudah sangat-sangat tua sekali untuk masa kenabian dan kerasulan.
bagi Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya, yaitu semua manusia di dunia ini, semuanya mempunyai ruh tiupan Allah dalam dirinya, yang kemudian disebut sebagai Rasul dalam diri, atau sejatinya diri, atau diri yang sejati. Seperti firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 128 yang artinya, sungguh telah datang Rasul dari dalam diri kamu. Dia merasakan beratnya penderitaanmu, penuh keinginannya terhadap keselamatanmu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini ayat yang berbicara tentang Rasul dalam diri atau ruh tiupan Allah yang ada di dalam diri. Bagi anak cucu Adam alaihissalam yang mampu menyerahkan diri dan pikiran dan hatinya dengan sepenuh-penuhnya kepada ruh tiupan Allah itu, itulah yang kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul atau para wali-wali Allah selanjutnya. Jadi anak cucu Adam alaihissalam yang mampu menyerahkan diri, pikiran, dan hatinya dengan sepenuh-penuhnya pada kehendak ruh tiupan Allah itulah yang menjadi orang yang disebut sebagai Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ini pun dia berbeda-beda tingkatan dan kedudukannya di sisi Allah. Kemudian bagi anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang sudah menjadi nabi-nabi tersebut, ketika mereka mampu mentajalikan ruh tiupan Allah dalam dirinya dan mampu untuk mendekat kepada titik terdekat dari sumber peniup ruh pertama atau sumber tiupan ruh, inilah yang kemudian disebut dengan Rasul-Rasul Allah. Jadi kalau Nabi, mereka ruh Allah dalam dirinya mampu mereka mentajalikan untuk diri mereka. Nah, kalau Rasul-Rasul, yang mana para nabi-nabi yang Rasul dalam dirinya sudah mampu bertajali tadi, mereka mampu untuk berkomunikasi dengan Rasul dalam dirinya itu dan mampu untuk menyerahkan sepenuh-penuhnya batang tubuh lahiriahnya untuk dipakai dan digunakan oleh ruh tiupan Allah itu untuk mendekat kepada Allah sampai titik terdekat dan akhirnya mampu berkomunikasi kepada Allah. Nah, untuk mereka yang seperti ini disebut dengan Rasul-Rasul Allah. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 253, yang artinya, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari yang lain. Di antaranya ada yang berkata-kata dengan Allah, dan setengahnya kami tinggikan beberapa derajat atau beberapa tingkat. Dan kami beri Isa anak Maryam keterangan-keterangan, serta kami kuatkan dia dengan ruh suci. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah akan berbunuhan orang-orang yang di belakang mereka sudah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Tetapi mereka berbeda-beda, di antaranya ada yang beriman dan di antaranya ada yang tidak beriman. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat sekehendaknya. Nah, jadi di ayat ini sangat jelas sekali bahwa para nabi dan rasul itu ada para nabi-nabi itu Allah angkat beberapa derajat, dan para rasul-rasul itu mereka adalah orang yang mampu berbicara kepada Allah.
Kedudukan para nabi dan rasul di sisi Allah yang berbeda-beda itu seperti firman Allah tadi, tidak boleh sama sekali kita membeda-bedakan mereka, apalagi hanya mengakui satu atau dua nabi saja. Kalau sampai kita membeda-bedakan atau kita hanya mengakui satu atau dua nabi saja yang menjadi nabi kita, maka kita akan terhukum kafir di sisi Allah. Seperti yang tercantum di dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai 152 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan hendak memperbedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dan mereka mengatakan, kami percaya kepada sebagian Rasul dan tidak percaya kepada yang lain, dan mereka hendak mengambil jalan tengah. Ayat 151, mereka adalah orang-orang yang kafir sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang yang tidak beriman itu siksaan yang memberikan kehinaan. Di 152, adapun orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak memperbedakan seorang pun di antara Rasul-Rasul itu, nanti Allah akan memberi pahala kepada mereka dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini kalau masalah Nabi dan Rasul yang tidak boleh dibeda-bedakan dan tidak boleh pula diakui sebagian dan diingkari sebagian. Wajib hukumnya bagi kita, kalau ingin menjadi orang yang beriman, maka akuilah mereka dari Adam sampai kepada Muhammad adalah Nabi dan Rasul untuk kita semua yang wajib kita imani dan wajib kita akui. Bagi anak cucu Adam yang mampu mencapai derajat kenabian dan kerasulan ini, tidaklah melepaskan sifat kemanusiaan mereka. Mereka tetaplah manusia biasa, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya, di surah Al-Anbiya ayat 8 yang berbunyi, mereka rasul-rasul itu tiadalah kami jadikan bertubuh yang tiada memakan makanan, dan tiada pula mereka kekal hidup selama-lamanya. Jadi hanya manusia biasa. Anak cucu Adam alaihissalam yang mampu mencapai derajat Nabi dan Rasul inilah yang kemudian ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan berita gembira, memberi peringatan, membacakan kitab, mengajarkan hikmah, menyucikan kita, dan mengajarkan segala sesuatu yang kita tahu dan kita tidak tahu. Seperti yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Seperti firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi, yang artinya, sebagaimana kamu lihat, telah kami utus untuk kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri. Dibacakannya keterangan kami kepadamu, disucikannya kamu, diajarkannya kepadamu kitab dan hikmah, atau pengetahuan dan kebijaksanaan, dan juga diajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Itulah yang menjadi tugas para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, yang Nabi dan Rasul itu adalah anak cucu Adam yang mampu untuk mencapai tingkat tajalli Rasul dalam diri yang mutlak. Sehingga ruh Allah dalam dirinya yang mengambil alih dari semua tingkah lakunya menjadi manusia yang sempurna. Jumlah Nabi dan Rasul itu sangat banyak sekali. Hanya sedikit yang diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi sebanyak apapun mereka,
apa yang mereka bawa dan apa yang mereka sampaikan tidak berbeda, karena mereka dapatkan itu semua dari sumber peniup ruh yang sama. Jadi para nabi dan rasul itu mendapatkan wahyu itu dari satu sumber, yaitu peniup ruh anak cucu Adam alaihi salam, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tertulis di dalam surah An-Nisa ayat 163, berbunyi, surah An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, juga kepada Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Artinya di sini wahyu itu yang diterima oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul itu adalah wahyu yang sama yang diterima oleh para nabi dan rasul terdahulu. Kenapa jadi wahyu itu sama? Karena sumbernya itu satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peniup ruh yang ada di dalam diri seluruh manusia yang ada di bumi, dari awal sampai kepada akhir kehidupan. Hal-hal yang saya bahas ini dari awal pembahasan ini yang menyangkut nabi dan rasul dan bagaimana proses yang terjadi terhadap mereka. Walaupun saya sampaikan secara garis besar saja, hal ini buat saya pribadi sangat cukup untuk membuktikan bahwa Allah itu esa. Sebanyak apapun manusia di dunia ini, tetap saja bahwa dalam tiap-tiap diri manusia itu ada ruh tiupan Allah dari Allah yang sama, Tuhan yang satu. Dan kesempatan untuk mengenal Allah, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah kesempatan yang sama bagi tiap-tiap diri. Tidak berarti ada orang-orang tertentu yang mudah dan ada orang-orang tertentu yang sulit. Tidak berlaku yang seperti itu. Karena Allah berada di dalam tiap-tiap diri kita, ruh Allah berada di dalam tiap-tiap diri kita, maka untuk mencapai pengenalan diri kepada Allah tergantung diri kita masing-masing. Tidak peduli mau anak cucu siapa, mau keturunan siapa. Semua punya kesempatan yang sama. Yang kedua, membuktikan bahwa para nabi dan rasul itu benar-benar adalah utusan Allah dan benar-benar menerima wahyu yang sama dari sumber yang sama, dari peniup ruh yang sama. Kebenaranlah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kalaupun kemudian apa yang dibawa oleh nabi dan rasul itu seperti berbeda-beda, seperti berlainan, maka ini terjadi akibat ulah dari manusia-manusia yang mempunyai penyakit hati dalam dirinya. Manusia-manusia yang menjadi kaki tangan setan dan iblis yang menyesatkan manusia. Bertajalinya ruh tiupan Allah yang disebut diri yang sejati atau rasul dalam diri ini tidak lagi bisa disebut sebagai nabi dan rasul sejak kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada anak cucu Adam alaihissalam yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah bisa dipastikan bahwa orang tersebut tersesat jalan.
Karena sudah Allah tegaskan di dalam Al-Quran bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khotaman nabiyyin, penutup daripada kenabian dan kerasulan. Apakah kemudian Rasul dalam diri atau ruh Allah dalam diri atau ruh tiupan Allah dalam diri itu setelah kedatangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bertajalli lagi? Bertajalinya Rasul dalam diri atau ruh tiupan Allah dalam diri itu tetap berlanjut, tetapi tidak lagi bisa dan boleh disebut sebagai Rasul ataupun Nabi. Sebutan yang Allah katakan kemudian untuk anak cucu Adam yang berhasil mencapai derajat penyerahan diri seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul itu kemudian disebut dengan wali-wali Allah. Pintu kewalian itu terbuka luas sampai kepada akhir zaman. Karena untuk mencapai pintu kewalian itu memang prosesnya adalah proses yang lumayan berat, dan pintu kewalian yang seperti ini hanya mampu dicapai oleh sebagian kecil dari anak cucu Adam. Walaupun kesempatan bagi semua anak cucu Adam itu sama terbuka luas. Para wali-wali inilah yang kemudian menjadi warisatul anbiya atau pewarisnya daripada para nabi-nabi dan rasul. Yang mana untuk mereka ini, para wali-wali itu terbuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebenaran yang mereka akan berbicara kepada manusia dengan kebenaran yang datang dari Allah. Untuk tingkat kewalian ini akan saya bahas lagi dalam video-video yang akan datang, karena hal ini menyangkut masalah akhir zaman dan leluhur-leluhur kita yang Allah bangkitkan di akhir zaman. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit mengingatkan kita kepada wawasan-wawasan pemikiran, wawasan-wawasan penelaahan yang berasal dari hati untuk membawa kita lebih tahu, lebih paham akan hakikat-hakikat daripada keimanan kita. Akhirul kalam, segala puji hanya bagi Allah, maha mulia Allah, maha benar Allah. Keselamatan untuk seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke dunia, keselamatan untuk kita semua, kebaikan untuk kita semua, keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum wahai seluruh umat manusia di dunia. Kau pernah menjadi penyelamat hidupku yang gelap, tersapu rinduku walau sekejap.